Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam tumpukan tugas dan tujuan, sehingga sulit untuk memusatkan perhatian pada satu hal saja? Banyak di antara kita mengalami situasi serupa, merasa tertekan dan bingung harus memulai dari mana. Namun, tahukah Anda bahwa kunci untuk keluar dari kebingungan ini terletak pada kemampuan kita untuk fokus? Bayangkan jika Anda bisa mengarahkan seluruh energi dan perhatian Anda pada satu hal yang sangat berarti. Bagaimana perubahan itu akan memengaruhi hidup Anda? Apa yang akan Anda capai jika semua gangguan di sekitar Anda bisa diatasi? Bayangkan jika Anda menemukan strategi untuk mengatasi semua rintangan ini dan menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Rahasia kesuksesan ada di depan mata, dan jawabannya mungkin lebih mudah diakses daripada yang Anda bayangkan. Mari kita eksplorasi bersama 5 cara untuk tetap fokus berdasarkan filosofi Stoik. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Cara yang pertama, temukan tujuan utama Anda. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas yang sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini terjadi karena perhatian kita terbagi ke banyak arah. Namun, seperti seorang samurai yang mahir dalam satu ilmu, menitik beratkan perhatian pada satu tujuan utama adalah rahasia untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Mulailah dengan memahami apa yang sebenarnya penting bagi Anda dan alokasikan seluruh energi Anda ke arah itu. Ketika Anda memiliki fokus yang jelas, pencapaian akan menjadi lebih mungkin. Untuk menemukan tujuan inti Anda, pertanyaan pertama yang perlu Anda ajukan adalah, apa yang sebenarnya saya inginkan? Luangkan waktu untuk merenung dan catat semua hal yang Anda anggap penting. Apakah itu kesehatan, karir, hubungan, atau mungkin hobi? Setelah itu, urutkan daftar tersebut. Cobalah untuk memilih 1 atau 2 hal yang paling bernilai bagi Anda. Perlu diingat, fokus bukan hanya soal menyelesaikan banyak tugas, tetapi juga tentang memilih hal yang paling tepat untuk dikerjakan. Anda mungkin merasakan tekanan dari banyaknya hal yang harus diselesaikan, tetapi dengan menentukan satu tujuan yang utama, Anda akan menemukan beban tersebut terasa lebih ringan. Memberikan izin kepada diri sendiri untuk fokus pada satu hal akan membuat Anda lebih tenang dan lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Bayangkan jika Anda adalah seorang pemanah. Ketika Anda berdiri di depan sasaran, seluruh perhatian Anda harus diarahkan pada titik tengah. Jika pikiran Anda terbagi antara sasaran dan gangguan di sekeliling kita, kemungkinan besar panah yang Anda lepaskan tidak akan mengenai sasaran. Namun, jika Anda menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian pada titik fokus, peluang Anda untuk berhasil akan meningkat. Dengan cara yang sama, saat Anda menemukan dan menekankan tujuan utama Anda, kemungkinan untuk meraih keberhasilan akan semakin besar. Filsuf Yunani kuno, Epictetus, pernah berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikan Anda dari melakukan hal yang benar, dan tidak ada yang bisa mendorong Anda untuk melakukan hal yang salah." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk menentukan arah hidup kita sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat menghindari kebingungan dan keputusan yang tidak produktif. Saat Anda mengarahkan perhatian pada tujuan tersebut, Anda akan merasakan dorongan untuk berusaha sebaik mungkin. Cobalah langkah praktis berikut. Buatlah rencana sederhana. Pecahlah tujuan utama Anda menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dijalani. Sebagai contoh, jika Anda ingin memulai bisnis, langkah pertama mungkin adalah melakukan riset tentang pasar atau menyusun rencana bisnis dasar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memiliki gambaran besar, tetapi juga langkah-langkah nyata yang dapat Anda ambil setiap hari. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika Anda mulai melihat kemajuan, rasa percaya diri Anda akan meningkat. Anda akan merasa lebih mampu menghadapi berbagai rintangan, dan ini akan memotivasi Anda untuk terus maju. Jadi, ingatlah
bahwa menemukan tujuan utama Anda adalah langkah awal menuju hidup yang lebih memuaskan dan produktif. Fokuslah pada hal yang paling penting bagi Anda, dan biarkan tujuan itu menjadi panduan hidup Anda. Semakin jelas tujuan Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk mencapai kesuksesan. Cara yang kedua, hindari godaan sesaat. Seringkali, godaan kecil yang tampak menarik di depan mata justru menghambat perjalanan kita menuju kesuksesan jangka panjang. Kesenangan instan mungkin memberikan kebahagiaan sementara, tetapi seringkali mengalihkan perhatian dari pencapaian yang lebih bermakna. Daripada terjebak dalam siklus kepuasan sementara, arahkan perhatian pada apa yang benar-benar membawa Anda menuju tujuan yang lebih besar. Dengan cara ini, Anda akan semakin dekat dengan pencapaian yang sejati. Pernahkah Anda mendapati diri menghabiskan berjam-jam menonton video di media sosial? Mungkin saat itu terasa menghibur, tetapi setelah beberapa saat, Anda akan menyadari bahwa waktu berharga Anda terbuang sia-sia. Momen-momen tersebut mungkin menyuguhkan perasaan lega sesaat, namun sekaranglah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini mendukung pencapaian tujuan saya? Dengan menanyakan hal ini, Anda bisa mengevaluasi tindakan dan membuat pilihan yang lebih bijaksana. Salah satu cara untuk menjauhi godaan ini adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Misalnya, jika Anda tahu bahwa bermain game atau menonton film adalah tantangan besar bagi Anda, atur waktu tertentu untuk melakukan aktivitas tersebut. Setelah menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting, berikan diri Anda sedikit penghargaan sebagai bentuk motivasi. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya menghindari gangguan, tetapi juga memastikan tetap produktif dan fokus pada hal-hal yang membawa Anda lebih dekat ke impian. Bayangkan diri Anda sebagai pelaut yang berlayar di lautan luas. Ombak dan badai mungkin menggiurkan Anda untuk menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Tetapi jika Anda terus memegang kompas yang tepat, Anda akan sampai di tujuan dengan selamat. Godaan sesaat bisa menjadi badai dalam perjalanan, tetapi dengan tetap fokus pada arah yang dituju, Anda dapat menghindari terjebak dalam kekacauan. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Socrates, kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Kutipan ini mengingatkan bahwa kita perlu merenungkan pilihan yang kita buat setiap hari. Ketika kita mengikuti godaan tanpa berpikir, kita sebenarnya mengabaikan peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Dengan menganalisis setiap keputusan, Anda akan lebih mampu menghindari gangguan yang hanya memberikan kepuasan sementara. Langkah praktis lainnya adalah menuliskan tujuan Anda dan menempatkan daftar tersebut di lokasi yang terlihat. Ketika godaan muncul, Anda bisa merujuk kembali ke daftar itu untuk mengingatkan diri tentang apa yang benar-benar penting. Menyadari tujuan jangka panjang dapat membantu Anda menahan godaan sesaat yang hanya menawarkan kepuasan sementara. Dengan menerapkan cara-cara ini, hidup Anda akan terasa lebih terarah. Ketika Anda tidak lagi terjebak dalam godaan yang tidak berarti, Anda akan merasakan kebebasan untuk mengejar impian Anda. Ingatlah, setiap langkah menuju tujuan besar adalah investasi yang berharga. Jadi, tetaplah fokus dan jaga komitmen Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Kesuksesan mungkin tidak selalu hadir dengan cepat, tetapi dengan konsistensi dan fokus, hasilnya pasti akan terlihat. Mari kita terus melangkah maju bersama, menghindari gangguan yang tidak perlu, dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan pencapaian yang kita impikan. Cara yang ketiga, jangan biarkan nafsu menguasai Anda. Nafsu dan keinginan memang bisa menjadi penggerak yang kuat dalam hidup kita. Namun, ketika kita membiarkan mereka mengambil alih, hal itu bisa mengganggu fokus kita terhadap tujuan yang lebih penting. Bayangkan jika Anda berada di tengah perjalanan panjang, namun tiba-tiba tergoda untuk berhenti di setiap tempat makan yang menarik. Meskipun mungkin terlihat menyenangkan, hal ini akan membuat Anda kehilangan waktu dan fokus pada tujuan akhir. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mengenali keinginan yang muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya mencapai tujuan saya? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka sudah saatnya untuk menetapkan batasan. Ketika Anda merasa terjebak oleh hasrat yang tidak produktif,
Coba berlatih teknik pernapasan dalam untuk mengalihkan perhatian dan mengembalikan fokus Anda. Dengan menenangkan pikiran sejenak, Anda akan mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Menjaga keseimbangan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda butuhkan sangatlah penting. Cobalah untuk mencatat semua hasrat yang muncul setiap harinya. Dengan cara ini, Anda bisa melihat pola yang ada. Apakah ada kecenderungan untuk tergoda pada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak bermanfaat? Setelah menyadari hal ini, Anda bisa mulai mengambil langkah untuk mengendalikan keinginan tersebut. Bayangkan pula jika Anda memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan, godaan untuk ngemil makanan ringan bisa sangat mengganggu. Namun jika Anda memprioritaskan tujuan jangka panjang Anda mungkin akan lebih memilih untuk menyiapkan camilan sehat yang mendukung tujuan untuk menurunkan berat badan. Dengan cara ini, Anda tidak sepenuhnya menahan diri dari makanan, tetapi justru menggantinya dengan pilihan yang lebih baik. Ini adalah cara cerdas untuk memenuhi hasrat tanpa mengorbankan tujuan utama. Kutipan dari Aristoteles mengatakan, kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kontrol atas keinginan dan tindakan kita sangat berpengaruh pada kebahagiaan yang kita rasakan. Dengan menjaga hasrat Anda dalam batas yang wajar dan sejalan dengan tujuan jangka panjang, Anda tidak hanya dapat mencapai impian, tetapi juga merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Satu langkah praktis yang bisa Anda lakukan adalah membuat daftar pengingat tentang tujuan Anda. Tempelkan di tempat yang sering Anda lihat. Setiap kali godaan muncul, lihatlah daftar tersebut untuk mengingatkan diri tentang apa yang lebih penting. Anda akan menemukan bahwa dengan fokus pada tujuan yang lebih besar, hasrat yang muncul tidak lagi terasa begitu mendesak. Jangan lupa untuk memberikan diri Anda pengakuan setiap kali Anda berhasil menahan diri dari godaan yang tidak produktif. Hal ini akan membangun rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berfokus pada tujuan Anda. Ingatlah, setiap kali Anda memilih untuk mengendalikan hasrat, Anda sedang mengambil langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Jadi, jangan biarkan nafsu menguasai Anda. Kendalikan keinginan dan arahkan energi Anda untuk mengejar tujuan yang lebih berarti. Ketika Anda dapat menyeimbangkan hasrat dan tujuan, hidup Anda akan terasa lebih terarah dan memuaskan. Teruslah berjuang, dan ingatlah bahwa setiap keputusan yang Anda buat hari ini akan membentuk masa depan yang Anda impikan. Cara yang keempat, lakukan setiap tindakan dengan sepenuh hati. Saat kita melakukan sesuatu dengan setengah hati, hasilnya seringkali tidak memuaskan. Bayangkan jika Anda sedang mengejar sebuah impian besar, tetapi setiap langkah yang diambil dilakukan dengan malas. Mungkin Anda merasa lelah atau tidak bersemangat, tetapi tahukah Anda bahwa keterlibatan penuh bisa mengubah segalanya? Dengan sepenuh hati mengerjakan setiap tugas, Anda membuka pintu untuk hasil yang lebih baik dan pengalaman yang lebih berarti. Coba pikirkan tentang sebuah proyek yang pernah Anda kerjakan. Ketika Anda benar-benar menaruh perhatian dan usaha di dalamnya, Anda mungkin merasakan kepuasan luar biasa ketika mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, ketika Anda terburu-buru atau hanya melakukannya setengah hati, rasa kecewa seringkali menyertai hasil yang didapat. Ini mengingatkan kita bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Fokus pada setiap tindakan, dan lihat bagaimana hal tersebut bisa mengubah cara Anda merasa tentang pekerjaan dan pencapaian Anda. Ketika Anda berkomitmen sepenuhnya, Anda tidak hanya berinvestasi dalam hasil, tetapi juga dalam proses belajar. Setiap langkah yang Anda ambil membawa pengalaman berharga, bahkan jika tidak semua usaha berakhir sukses. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru itu adalah pelajaran yang bisa membangun karakter dan ketahanan. Cobalah untuk mengubah perspektif Anda. Daripada melihat kegagalan sebagai akhir, anggaplah itu sebagai batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Mari kita ambil contoh sederhana. Jika Anda memiliki hobi berkebun, jangan hanya menyiram tanaman secara asal. Cobalah untuk memperhatikan kebutuhan masing-masing tanaman. Perhatikan sinar matahari yang mereka butuhkan, jenis tanah yang cocok, dan seberapa sering mereka perlu disiram. Dengan merawat kebun Anda sepenuh hati, Anda tidak hanya akan melihat hasil yang lebih baik, tetapi juga merasakan kebahagiaan saat melihat pertumbuhan tanaman Anda.
Seperti yang pernah diungkapkan oleh filsuf Stoik Seneca, tidak ada yang lebih berbahaya daripada tindakan tanpa tujuan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap usaha harus memiliki makna dan tujuan yang jelas. Ketika Anda melakukan tindakan dengan sepenuh hati, Anda menciptakan tujuan dalam setiap langkah, membuat perjalanan menuju kesuksesan menjadi lebih berarti. Untuk mengoptimalkan setiap tindakan, cobalah teknik mindfulness. Saat Anda melakukan sesuatu, baik itu bekerja, berolahraga, atau bahkan memasak, beri perhatian penuh pada momen tersebut. Hindari gangguan dari ponsel atau pikiran yang melayang ke tempat lain. Dengan fokus pada apa yang Anda lakukan, Anda akan menemukan bahwa setiap aktivitas bisa menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Setiap kali Anda melangkah maju dengan semangat dan ketekunan, Anda akan merasakan dampak positif yang besar dalam hidup Anda. Jangan takut untuk menginvestasikan waktu dan energi dalam setiap tindakan yang Anda ambil. Ingat, keberhasilan tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jadi, ingatlah untuk melakukan setiap tindakan dengan sepenuh hati. Ketika Anda melibatkan diri secara penuh dalam setiap aspek kehidupan, Anda tidak hanya mendekatkan diri kepada tujuan, tetapi juga membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih memuaskan dan berharga. Teruslah berjuang dan lihatlah bagaimana komitmen Anda bisa membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan menuju sukses. Cara yang kelima, belajarlah dari kesalahan tanpa penyesalan. Kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, reaksi pertama seringkali adalah penyesalan. Namun, inilah saatnya untuk mengganti penyesalan dengan pembelajaran. Setiap kali Anda melakukan kesalahan, Anda sebenarnya diberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menerima kesalahan sebagai bagian dari proses, Anda membuka jalan menuju kemajuan yang lebih signifikan. Bayangkan sejenak jika Anda sedang bermain olahraga. Setiap kali Anda gagal mencetak poin atau membuat kesalahan, Anda bisa saja merasa hancur dan meragukan kemampuan diri. Namun, jika Anda memilih untuk belajar dari setiap kesalahan, Anda dapat menganalisis apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya di pertandingan berikutnya. Itulah yang membuat Anda lebih kuat dan lebih siap. Anda bukan hanya mengumpulkan pengalaman, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Saat Anda belajar dari kesalahan, penting untuk tidak terjebak dalam perasaan bersalah. Alihkan fokus Anda pada apa yang bisa dilakukan di masa depan. Misalnya, jika Anda pernah membuat kesalahan dalam sebuah proyek di tempat kerja, daripada meratapi hasilnya, buatlah catatan tentang apa yang bisa diperbaiki dan rencanakan langkah-langkah untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Dengan cara ini, Anda memanfaatkan pengalaman tersebut untuk keuntungan pribadi dan profesional. Kita bisa mengambil inspirasi dari kisah Thomas Edison, penemu bola lampu. Ketika ditanya tentang ribuan eksperimen yang gagal sebelum berhasil menciptakan lampu, ia dengan percaya diri menjawab, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Melalui sikap positif seperti ini, Thomas Edison mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Jadi, dari mana Anda akan memulai? Apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda terhadap kesalahan? Untuk menjadikan pengalaman belajar dari kesalahan lebih efektif, buatlah jurnal refleksi. Luangkan waktu untuk menulis pengalaman Anda, apa yang telah terjadi, dan apa pelajaran yang bisa diambil. Dengan mencatat proses ini, Anda tidak hanya membantu diri sendiri memahami situasi dengan lebih baik, tetapi juga mengingatkan diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali Anda merasa terpuruk karena kesalahan, ingatlah bahwa semua orang pernah merasakannya. Perbedaan terletak pada bagaimana Anda menghadapinya. Ketika Anda belajar dari kesalahan, Anda menciptakan mentalitas yang kuat dan tangguh. Anda tidak hanya maju, tetapi juga membangun karakter yang lebih baik. Jadi, ketika Anda menghadapi kesalahan berikutnya, jangan biarkan penyesalan menghentikan langkah Anda. Alihkan energi Anda untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan memfokuskan pikiran Anda pada potensi dan kemungkinan, Anda akan menemukan bahwa kesalahan bukanlah akhir, tetapi hanya bagian dari perjalanan menuju sukses yang lebih besar. Teruslah berusaha,
dan nikmati proses belajar ini. Jadi, ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mudah, tetapi dengan fokus yang tepat, segala sesuatu menjadi mungkin. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dan jangan ragu untuk menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil dapat membawa Anda lebih dekat ke tujuan yang Anda impikan. Ketika tantangan muncul, tetaplah tenang dan ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini. Jika Anda menemukan diri Anda tersesat atau teralihkan, kembalilah ke tujuan utama Anda. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan pembelajaran yang Anda dapatkan sepanjang jalan. Teruslah berusaha, dan jangan biarkan apapun menghalangi Anda. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, bagikan dengan orang-orang di sekitar Anda, agar mereka juga mendapatkan semangat untuk tetap fokus. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips dan informasi berharga lainnya dari kami. Bersama-sama, kita bisa mencapai lebih banyak hal yang luar biasa. Tetaplah fokus dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.